Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Puji beserta syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak kunjung henti melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat lainnya yang selama ini telah kita rasakan. Semoga dengan nikmat Allah yang banyak, kita pandai mensyukurinya. Dengan mensyukuri nikmat Allah, insya Allah kita akan menjadi abdan syakura. Hamba yang pandai bersyukur sehingga nikmat Allah itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, Allah berjanji akan menambah nikmat itu. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, salat beriring salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembimbing umat, penuntun umat Islam ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan setelah subuh pagi ini, kita akan membicarakan berbagai hal, terutama masih berkaitan dengan agama Islam yang kita anut ini. Bagaimana supaya kita menjadi umat Islam yang benar-benar Islami? Bagaimana kita bisa menjadi umat Islam yang taat? Bagaimana kita menjadi umat Islam yang memang lebih dari umat-umat yang lain? Karena Islam ini agama yang sempurna, berarti menyempurnakan agama-agama yang sebelumnya. Kitab suci Al-Quran juga kitab suci yang sempurna, berarti menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Insya Allah dengan agama Islam yang sempurna ini, dengan kitabnya yang sempurna ini, orangnya pun akan menjadi sempurna. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita membahas tentang kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Pertama disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Itu disebutkan di ujung surat Al-Hujurat ayat 13. Yang sebelumnya Allah menyebutkan inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kamu diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan itu diawali suratnya dengan ya ayyuhan nas. Hai sekalian manusia. Kalau ya ayyuhan nas itu umum, berlaku untuk semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Kecuali ya ayyuhalladzina amanu itu hanya berlaku khusus untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau Allah berfirman ya ayyuhan nas, itu berlaku untuk semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Apa kata Allah?
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Tapi Allah tidak ciptakan di antara keduanya. Lanang ida, tino ida. Jadi Allah ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Makanya di Indonesia ini banyak sekali suku, banyak sekali bangsa. Dan bahkan di dunia ini banyak sekali negara. Untuk apa diciptakan laki-laki dan perempuan, jenisnya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa? Lita'arafu. Agar kita saling kenal mengenal. Tapi bukan kita saling bermusuhan. Bukan kita saling menyakiti, bukan kita saling berperang, bukan kita saling bunuh. Tapi diciptakan oleh Allah itu untuk saling kenal mengenal. Supaya baik antara yang satu dengan yang lain. Tapi Allah tetap menggarisbawahi, inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun kita itu laki-laki, walaupun kita itu perempuan dari suku yang berbeda, dari bangsa yang berbeda. Tapi kata Allah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Bukan orang yang sukunya Pade, bukan orang yang bangsanya adidaya, bukan orang yang ganteng, bukan juga laki-laki yang gagah, bukan juga perempuan yang cantik. Tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Berarti yang utama itu takwa. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yang utama. Bahkan bekal pun yang paling baik menghadap Allah nanti adalah takwa. Oleh karena itu kita beribadah dalam Islam ini untuk menggapai derajat takwa. Karena takwa merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Karena manusia diciptakan di muka bumi ini laki-laki, perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tapi kita lihat kenyataan hidup manusia yang ada di permukaan bumi ini. Kadangkala memang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan, menjadikan manusia di permukaan bumi ini sebagai pemimpin. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah berfirman kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai pemimpin di permukaan bumi ini. Tapi pada saat itu malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, untuk apa diciptakan manusia? Nanti mereka akan ribut, bertengkar, saling tumpah menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, kata malaikat, hanya bertasbih saja, memuji engkau. Dan tidak ada yang dilakukan selain dari mendekatkan diri, beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa diciptakan manusia? Dan kenyataannya memang seperti itu. Manusia di permukaan bumi ini banyak yang bertengkar, banyak yang ribut, dan bahkan banyak yang perang. Sekarang perang yang tidak kunjung henti di jalur Gaza, Palestina. Mari kita doakan umat Islam yang di sana supaya senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah menolong,
tidak ada lagi yang bisa mencelakakan. Tapi kenapa pertolongan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala belum juga datang dengan sepenuhnya? Mungkin Allah masih menguji. Karena Allah jelas menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Iyansurkumullah fala ghalibalakum." Jika Allah sudah menolong kamu, tidak ada lagi yang bisa mencelakakan kamu. Jadi sekuat apapun serangan terhadap Palestina di jalur Gaza dan di daerah atau wilayah sekitarnya, kalau Allah sudah menolong, tidak ada lagi yang bisa mencelakakan. Mental semuanya. Walaupun kita simak di beberapa berita, itu kelihatannya kekalahan-kekalahan yang diceritakan. Padahal mungkin sebahagian ada mereka yang juga kalah. Tapi untuk menjatuhkan Islam, maka dibuat kalah, kalah, dan kalah. Tapi yakinlah bahwa jika Allah sudah menolong, tidak ada yang bisa mencelakakan kamu. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Wa iyakhzulkum faman zalladzi yansurukum min ba'di. Tapi apabila Allah tidak menolong, lalu siapa lagi yang akan menolong setelah itu? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallah falyatawakkalil mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi kalau protes malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia yang bakal membuat ribut, bakal membuat gaduh, bakal bertengkar dan bahkan berperang. Itu ada benarnya. Tapi apa kata Allah di akhir ayat? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Berarti kenapa Allah belum menolong? Karena Allah lebih tahu, belum saatnya. Allah masih menyuruh umat Islam berjuang. Kenapa ada peperangan dan itu bahkan menghancurkan umat Islam? Allah masih menyuruh umat Islam berjuang. Dan pertolongan Allah pasti akan datang. Tapi silakan berjuang. Mungkin belum waktunya Allah memberikan pertolongan. Dan jedah waktu itu Allah memberikan ujian kepada umat Islam. Masihkah umat Islam gigih mempertahankan Islamnya atau malah luluh dan kalah dengan situasi atau keadaan? Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Jadi Allah ciptakan manusia ini sebagai pemimpin, khalifah. Siapa yang dipimpin? Siapa saja. Baik masyarakat, baik bangsa kita, dan lebih-lebih yang harus kita pimpin itu adalah diri sendiri. Aturlah diri kita sendiri, pimpinlah diri kita sendiri, agar bisa melakukan yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dalam surat At-Tin, Allah juga berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berarti pertama Allah ciptakan manusia sebagai pemimpin. Yang kedua Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Top berarti manusia itu. Manusia ini memang dari segi bentuknya paling baik. Cobalah bandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Coba kita bandingkan kita ini dengan monyet. Bagus kita. Tapi menurut kita, menurut monyet, mungkin bagus dia. Makanya Allah menyebutkan, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Memang bentuk kita ini paling baik. Tapi bentuk fisik kita yang paling baik itu tidak akan menjadi baik apabila tidak diiringi dengan perilaku yang baik.
Makanya kalau kita ngomong dibanding dengan monyet, bagus kita, ada kemungkinan menurut monyet bagus dia. Manusia itu jelek. Tapi memang Allah ada berfirman dalam Al-Quran, kalau bentuk fisiknya ini bagus, lalu perilakunya tidak bagus, bisa saja manusia itu lebih hina. Bukan seperti hewan, bukan seperti monyet, tapi bahkan lebih hina. Makanya disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguhnya kebanyakan penghuni neraka jahanam itu bangsa jin dan manusia. Yang pertama, punya hati. Tapi hatinya tidak berfungsi. Punya hati tapi sama dengan tidak punya hati. Makanya pemimpin kalau yang punya hati pasti dia memutuskan yang benar. Tapi kalau pemimpin yang tidak punya hati memutuskan sekehendaknya. Makanya bertentangan apa yang dikatakan dengan apa yang ada di dalam hati. Padahal Allah menyebutkan kita diciptakan sebagai pemimpin. Maksud Allah sebagai pemimpin itu pemimpin yang benar, pemimpin yang lurus. Bukan yang menghalalkan segala cara. Makanya lahum qulubul la yafqahuna biha. Tidak punya hati. Kalau pemimpin sudah tidak punya hati, apa yang diharapkan darinya? Mungkin kehancuran yang akan datang. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak melihat. Walahum adzanul la yasma'una biha. Punya telinga, tidak dengar. Sudah banyak protes tapi tidak dengar. Sudah berjuta-juta yang protes tapi tidak mendengar. Apa kata Allah dalam Al-Quran ayat selanjutnya? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang ternak, hewan ternak. Balhum adol, bahkan lebih hina. Jadi yang katanya manusia itu sebaik-baik bentuk, ternyata apabila tidak punya hati, tidak bisa melihat kenyataan, dan tidak bisa mendengar, lebih hina daripada binatang ternak. Mending samo dengan hewan. Tapi Allah sebutkan balhum adol, bahkan lebih hina. Jadi kalau ada pemimpin yang semaunya, yang menetapkan semaunya, halal haram antam, yang penting tujuan tercapai, nah itulah balhum adol. Bukan sama dengan hewan, tapi lebih hina. Makanya kita disebutkan oleh Allah ciptakan sebagai pemimpin. Kemudian diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tapi bisa juga summa radadnahu asfala safilin. Jadi diciptakan sebaik-baik bentuk, tapi bisa juga manusia itu jadi seburuk-buruk bentuk. Ya kalau lebih hina dari hewan, itu kan seburuk-buruk bentuk itu. Di awal Allah sebutkan diciptakan sebaik-baik bentuk, tapi karena tidak punya hati, tidak bisa mendengar aspirasi, kemudian tidak bisa melihat kenyataan, maka bukan sebaik-baik bentuk lagi. Tapi Allah jatuhkan derajatnya kepada derajat yang paling hina, dan bahkan lebih hina dari hewan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kalau kita berpegang teguh dengan ayat Allah, kita diciptakan jadi pemimpin, khalifah di permukaan bumi ini. Tentunya maksud di sana adalah jadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang benar. Kalau Allah sebutkan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, bukan sekedar fisiknya, tapi wataknya juga baik.
Kalau fisiknya baik, tapi wataknya amburadul, maka bukan sebaik-baik bentuk malah. Bahkan bisa menjadi seburuk-buruk bentuk. Lalu kalau kita diciptakan sebagai pemimpin, kita diciptakan dalam bentuk yang paling baik, mestinya semua kita ini masuk surga. Mestinya negara ini aman. Mestinya negara kita aman. Kalau memang pemimpinnya baik. Kalau memang bentuknya baik, wataknya baik, aman. Tapi Rasulullah SAW juga menyebutkan khusus kepada pemimpin-pemimpin yang amburadul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Tapi ingat, setiap kamu pemimpin itu nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinanmu. Jadi pemimpin itu sebenarnya bukan ringan, berat itu tugasnya. Kenapa? Karena akan diminta pertanggungjawaban. Sekecil apapun yang diputuskan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya kalau kita jadi pemimpin yang benar, karena bentuk kita paling baik, kita akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Tapi kalau sebaliknya, kita diciptakan jadi pemimpin tapi tidak benar, bentuk baik malah menjadi buruk, maka kita sulit mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memimpin dengan benar, wataknya bagus, semestinya aman. Dan pada akhirnya semestinya kita masuk surga. Tapi kenapa bisa terjadi yang seperti itu? Sebenarnya yang pertama penyebabnya ya masalah iman. Iman itu tipis. Kalau iman tipis mudah goyah. Digoyang dengan 1 miliar selesai. Bisa berubah A menjadi B. Karena iman tipis, mudah goyang, dikasih jabatan, selesai. Karena iman tipis, mudah goyang, dikasih harta, selesai. Karena imannya tipis, mudah goyang, dikasih wanita, selesai. Yang baik bisa jadi buruk, yang seharusnya rapi bisa jadi hancur. Dan semua itu disebabkan karena menipisnya iman. Lalu apa yang menyebabkan orang imannya menipis? Salah satu penyebab iman menipis karena sudah mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang imannya tipis itu berarti ada kecenderungan dia lupa kepada Allah. Di saat dia memutuskan yang salah, saat itu dia tidak ingat Allah. Karena saat memutuskan imannya tipis. Dan di saat imannya tipis itulah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang memutuskan yang salah, penyebabnya imannya tipis. Kenapa iman bisa jadi tipis? Karena sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat menerima 1 miliar, ambil. Karena imannya tipis. Kenapa diambil? Karena sudah lupa dengan Allah. Dia lupa Allah melihat. Dia lupa Allah mengetahui. Dia lupa Allah maha mendengar. Sudah lupa dengan Allah. Padahal Allah maha segala-galanya. Tidak akan lupa Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga lupa pada diri sendiri. Kalau orang lupa kepada Allah, bisa lupa dengan dirinya sendiri. Lupa dengan dirinya itu pemimpin. Lupa dengan dirinya itu diciptakan baik. Sudah lupa dia orang baik. Sudah lupa dia jadi pemimpin. Lupa dengan diri sendiri. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah
sehingga lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Bapak Ibu hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Allah tidak lupa dengan manusia. Tidak pernah Allah lupa dengan manusia. Tapi manusia yang sering lupa dengan Allah. Manusia yang sering lupa dengan janji. Manusia yang sering lupa dengan dosa. Karena sudah lupa dengan Allah, dengan janji lupa, dengan dosa lupa, dengan perbuatan baik lupa, sehingga yang dilaksanakan perbuatan jahat. Padahal Allah tidak lupa dengan manusia. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Yang sering mengingkari janji itu manusia. Makanya manusia itu baik, sebaik-baik bentuk. Tapi apabila wataknya tidak baik, maka dia akan jadi seburuk-buruk bentuk. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Kalau Allah dekat, mana mungkin Allah lupa. Tapi persoalannya kita tidak dekat. Allah dekat dengan kita, tapi kita tidak dekat dengan Allah. Allah tidak lupa dengan kita, tapi manusia yang sering melupakan Allah. Dan bahkan Allah berkata, karena dekatnya Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Karena dekatnya Allah, Allah akan kabulkan doa-doa orang yang memohon kepadanya. Tapi syaratnya, laksanakan perintahku, kata Allah, dan beriman kepadaku. Jadi mau dikabulkan doa, laksanakan perintah Allah. Tapi laksanakan perintah Allah itu atas dasar iman. Makanya kalau iman sudah menipis, perintah Allah dilupakan. Apalagi iman sudah hilang. Padahal seharusnya iman itu semakin lama semakin meningkat. Semakin kuat, semakin tebal, semakin kokoh. Bukan iman semakin lama semakin menipis. Makanya kalau dalam khutbah Jumat, khatib sering mengajak, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya apa? Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, iman itu meningkat. Tapi bukan menurun, bukan menipis, atau malah hilang. Jadi kalau umat Islam yang benar itu, imannya semakin lama semakin meningkat. Bukan semakin lama semakin menipis, atau bahkan semakin lama hilang. Orang kalau sudah bisa mengambil keputusan yang salah, berarti imannya sudah tipis. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, imannya sudah hilang. Kenapa imannya tipis? Dia berani mengambil keputusan yang salah. Kenapa imannya bisa hilang? Karena sudah tahu salah, masih diulang-ulangi. Berarti bisa menjadi orang yang tidak beriman. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan firman Allah, kita sebagai pemimpin siogianya kalau memimpin dengan benar, aman. Kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kalau wataknya baik, aman. Seharusnya kita diciptakan dalam sebaik bentuk sebagai pemimpin, kita juga jangan lupa dengan tugas kita mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu meninggalkan perbuatan jahat, meninggalkan perbuatan buruk dan dosa. Kalau kita tetap beribadah dan mengabdi kepada Allah, tapi perbuatan jahat, perbuatan buruk dan dosa masih kita lakukan, apa artinya pengabdian kita? Kita sholat, tapi masih memutuskan yang salah. Kita punya ilmu, tapi masih memutuskan yang salah. Kita punya iman, tapi masih tergelincir kepada memutuskan yang salah. Apa artinya kita beribadah? Apa artinya kita mengabdi? Apa artinya kita sholat? Sementara kita masih melakukan perbuatan dosa.
Makanya tidak berarti sholat kita apabila perbuatan keji dan mungkar masih kita lakukan. Sholat mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar. Tanha anil fahsya wal mungkar. Tapi sudah sholat, perbuatan keji masih, perbuatan mungkar masih, maka sama hakikatnya kita tidak sholat. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Semoga kita bisa berusaha menjadi pemimpin yang baik. Menjadi makhluk yang terbaik dengan memperbaiki watak perilaku kita, terutama hati kita, akal pikiran kita, dan mengendalikan nafsu kita. Karena manusia ini ada 3 yang ada pada di dalam dirinya. Akal pikiran, nafsu, dan hati. Apabila yang dipikirkannya lalu dikalahkan oleh nafsunya, atau hatinya dikalahkan oleh nafsunya, maka hancurlah manusia itu. Tapi apabila yang dipikirkan dan apabila apa yang ingin dia lakukan lalu disaring oleh hatinya, insya Allah selamatlah manusia itu. Karena dalam diri seseorang itu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah orang itu. Apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah orang itu. Ala wahya qalbu. Dialah hati. Semoga pemimpin-pemimpin kita semua, semoga menjadi orang yang punya hati. Sehingga bisa memutuskan yang benar dan baik, sehingga aman semuanya. Dan insya Allah pada akhirnya kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.